Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai globalisasi. Perkenalkan McLuhan, dia seorang ahli dalam bidang komunikasi dan juga sekaligus kritikus dalam bidang media. Pada awalnya, McLuhan itu memandang kalau kecepatan komunikasi melalui media elektronik itu bisa mengungguli kecepatan komunikasi melalui panca indera kita, seperti melalui media-media seperti internet, komputer, televisi, dan radio, dan lain sebagainya. Berdasarkan pandangan awal McLuhan, Robertson pada tahun 1992 itu mengistilahkan globalisasi mengacu pada kesadaran kita akan dunia dan penyempitan dunia secara insentif. Ini termasuk peningkatan koneksi global dan pemahaman kita tentang hubungan ini. Dalam situasi ini, penyempitan dunia dapat dipahami melalui lensa modernitas, dan peningkatan kesadaran global itu dapat dilihat melalui lensa budaya yang lebih reflektif. Nah, menurut sederhana kami, globalisasi itu bisa diartikan sebagai proses menjadikan sesuatu, baik itu benda atau perilaku, sebagai ciri dari individu di dunia tanpa ada batasan wilayah. Adapun ciri-ciri dari globalisasi tersebut, yang pertama yang paling penting adalah adanya percepatan arus informasi dan komunikasi. Yang kedua adalah homogenisasi budaya, dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah munculnya budaya-budaya global. Yang kedua, etika lokal mengglobal. Salah satu cara budaya lokal mempengaruhi interpretasi media global adalah melalui globalisasi di seluruh saluran televisi kabel dan satelit dan bioskop di seluruh dunia. Ekspor pemrograman Amerika sukses untuk kaum muda dan orang dewasa mendominasi mediascape global. Moran 2006 berpendapat bahwa sebagian besar waktu program Dikpor tidak benar-benar mengandung pesan yang beragam secara budaya, tetapi seringkali hanya dijuluki dalam bahasa lokal, memberikan ideologi, cerita, dan koneksi produk pada penonton di seluruh dunia. Ketika program global melokalisasi konten mereka untuk memastikan kesesuaian budaya, itu disebut konseptualisasi hubungan global dan lokal lainnya. 3. Desa global McLuhan. Terjadinya desa global merupakan pengaruh dari keterhubungan dunia yang dimediasi media. McLuhan secara tegas meramalkan media televisi. Baginya, masyarakat yang semula merupakan bagian dari locality communities dan bertransformasi menjadi masyarakat dunia yang memiliki kecenderungan sama, budaya, wawasan, dan asupan informasi. Sehingga kita pernah mengenal istilah butchers, bule ngecat sendiri. Difusi logika yang dibawa oleh propagandator media yang dimaksudkan untuk menggambarkan orang-orang yang berwajah Jawa namun berpenampilan layaknya orang Eropa dengan rambut pirang hasil mengecat sendiri. Namun, desa global yang rumit dan saling bergantung ini bukanlah tempat di mana semua orang terhubung secara homogen. Menurut McLuhan, hari ini elektronik dan otomasi mengharuskan setiap orang menyesuaikan diri dengan lingkungan global yang luas, seolah-olah itu adalah kota kecilnya. Selanjutnya ada masyarakat jaringan Manuel Castells. Menurut Castells 2010, masyarakat jaringan adalah komunitas yang struktur sosialnya terdiri dari jaringan yang digabungkan oleh teknologi informasi yang berbasis teknologi telematika. Masyarakat jaringan adalah komunitas di mana struktur organisasi dan komponennya berfungsi dengan logika jaringan. Individu dalam masyarakat jaringan memiliki hubungan dengan orang lain yang berada dimanapun. Castells juga menjelaskan bagaimana jaringan ini menyebar secara luas ke berbagai negara. Kekuatan yang tertanam dalam jaringan global yaitu modal, barang, jasa, tenaga kerja, komunikasi informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi membentuk dan menyebarkan masyarakat jaringan ini. Nah, menurut gagasan ini, prinsip-prinsip tradisional tidak lagi relevan jika tidak hilang sama sekali.
Kelima, ada network enterprise dan flag timers. Dengan munculnya ekonomi jaringan ini, muncul jenis organisasi ekonomi yang baru disebut jaringan bisnis. Jaringan bisnis ini adalah jenis perusahaan khusus yang metodenya dibangun dari titik temu beberapa bagian sistem yang berbeda. Perusahaan jaringan ini menunjukkan kultur ekonomi informasional di seluruh dunia, mengganti organisasi industrimensial konvensional. Perusahaan jaringan menjadi model bisnis yang paling efisien dan produktif. Dalam jaringan bisnis, terdapat desentralisasi internal perusahaan, dan jaringan bisnis menggunakan teknologi komunikasi dan informasi seperti flash mail, internet, telepon, dan sistem pertukaran elektronik lainnya. Digitalisasi manufaktur, komputerisasi jaringan layanan, dan komputerisasi pekerjaan kantor adalah semua contoh implementasi jaringan perusahaan.